Kita bertemu lagi di video kali ini membahas tentang Satellite 3D. Ini software bukan sebagai pengganti studio fotografi, tapi adalah untuk penyesuaian perkuliahan kita di masa pandemi di mana kita tidak boleh bertemu secara langsung di studio. Maka saya akan mengalihkan sementara waktu praktikum kita di studio fotografi dengan bantuan software Satellite 3D. Jadi software ini bukan hanya semata-mata untuk pengganti studio fotografi secara virtual, namun bukan hanya itu, kedepannya kalian bisa gunakan untuk membuat set plan atau floor plan sebuah konsep fotografi atau setup lighting untuk memudahkan kalian bekerja sama dengan kru kalian maupun dengan calon klien kalian untuk menghasilkan foto yang baik. Software ini biasa digunakan untuk briefing konsep lighting yang akan kita pakai, sehingga mempercepat pencapaian hasil akhir dari proses foto yang akan dilakukan nanti. Ketika di lapangan sudah ada floor plan, cepat terselesaikan. Dan saya kira hasil dari software ini bisa mendekati sekitar 90% dari reel yang akan kita laksanakan di studio indoor maupun outdoor. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bekerja di studio fotografi melalui software Satellite 3D ini. Yaitu yang pertama terkait bagaimana cara memahami nama alat yang ada di studio dan bagaimana cara menggunakannya, dan juga bagaimana menerapkannya ke dalam konsep lighting yang akan kalian buat. Pertama adalah pengetahuan kalian tentang posisi lighting. Kedua adalah kalian harus mengetahui bagaimana efek sudut cahaya yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memadupadankan setup lightingnya dengan setup kamera yang kalian gunakan. Kemudian yang keempat, bagaimana efek dari aksesoris yang dipakai untuk lightingnya dan karakter-karakter cahaya yang dikeluarkan oleh aksesoris tersebut. Yang pertama, pengetahuan tentang posisi lighting. Biasanya posisi lighting yang kita gunakan acuannya adalah ada 4, yaitu depan, belakang, samping, bawah. Kemudian yang kedua adalah efek sudut cahaya. Biasanya yang kita sebut main lighting atau cahaya utama, kita tempatkan dengan sudut cahaya seperti sudut cahaya matahari. Jadi sudut cahayanya berada di 180 derajat, 80 derajat, kemudian sisanya biasanya kita sebut sebagai fill light. Fill light ini berguna untuk mengisi bagian yang tidak terkena cahaya oleh cahaya utama, atau bisa dijadikan sebagai pengurang kontras dari cahaya yang utama. Yang ketiga adalah setup kamera terhadap lightingnya. Tentunya ini disinkronkan tergantung kebutuhan foto yang mau kalian hasilkan. Contohnya seperti menggunakan lighting flashlight, maka shutter speed yang disarankan tidak boleh lebih dari 1/250. Karena kecepatan rana dalam menangkap kilatan cahaya itu tidak bisa sama, tidak bisa sinkron, kecuali kalau kalian memakai alat khusus, trigger khusus yang memiliki fitur high speed synchron, yang dimana kalian bisa mendapatkan speed di atas 1/250 yang bisa digunakan untuk motret di siang hari, yang notabene kita shutter speed bisa dapat dari angka 1/400 ke atas. Kemudian yang poin yang keempat adalah mempelajari bagaimana efek dari aksesoris yang dipakai. Kemudian bagaimana karakter cahaya yang dihasilkan dari aksesoris tersebut, seperti nanti yang bisa kalian lihat di softwarenya itu sendiri. Ada beberapa jenis aksesoris lighting yang masing-masing memiliki karakter cahaya yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke pembahasan video softwarenya. Oke, kita masuk ke video bagian softwarenya. Buka dulu.
screen-nya. Oke, ini tampilan awalnya. Kita berikan dulu. Yang pertama itu size dari room-nya, besaran studionya kita pakai yang large saja biar enak nanti kita mainnya sebelah jarinya. Oke, pertama kita cek dulu Oxford room. Nah, ini setup awalnya. Di sini kita bisa lihat ada bagian kursor-kursor. Ini untuk setup ketinggian lampunya, untuk mengatur sudut cahayanya, ketinggian stand tripodnya, kemudian merubah posisi di mana stand tripodnya, kemudian ini sudutnya, sama juga ada di kamera juga seperti itu. Untuk yang spot-spot untuk alat-alat yang lain juga sama konsepnya seperti itu. Nah, di sini ada main screen-nya, main screen studio fotonya. Kemudian di bagian bawah ini ada ini aksesorisnya, alat-alatnya. Pertama ini timeline yang sudah kalian foto. Kemudian ini modelnya, ada beberapa model di situ, bisa kalian pilih sesuai keinginan karakternya. Kemudian ini jenis-jenis lampunya beserta dengan aksesorisnya. Aksesorisnya seperti apa. Kemudian ini speed light untuk flash eksternal yang biasanya pakai baterai yang kamera langsung di sini. Kemudian ini ada aksesoris tambahan sih, ini opsional karena ini sudah mencakup seperti merek-merek ini namanya Ari atau sini sifatnya ke continuous light. Kalau yang sebelah kanan ini flashlight, flash, blitz, kemudian yang ini continuous, kemudian helper ini backgroundnya kalau mau motret background seperti ini atau ada sudutnya atau warna hitam ini untuk light blocker, ini untuk mereduksi cahaya, pantulan cahaya. Nah, ini reflektornya untuk memantulkan cahayanya. Jadi ini berbanding terbalik. Sama ini pasti dengan warna kuning ini pantulan cahayanya akan berubah menjadi kuning kalau ingin mendapatkan efek seperti cahaya hangat di sinar dari sinar matahari. Kemudian ada propertiesnya. Ini bisa kalian lihat di sana, properties rumah bisa kalian input ke sana. Nanti modelnya bisa dimainkan di situ juga. Nah, kemudian yang bagian kedua ini untuk setup kameranya. Ini ada sensor, kemudian resolusi fotonya, kemudian ini ada white balance-nya, kemudian pilihan lensa, pilihan shutter speed, kemudian diafragma dan ISO. Lengkap ada di sini. Sama persis seperti yang ada di setting kamera yang biasa kalian pakai, terutama untuk DSLR. Kemudian kita mulai dengan pertama kita coba dengan gaya style Rembrandt-nya. Jadi sudah saya jelaskan di materi sebelumnya style Rembrandt itu seperti apa. Kita coba. Ini kita zoom dulu untuk previewnya, kemudian kita atur fokusnya ke mata, kemudian kita seolah-olah mengarahkan objek karena untuk Rembrandt butuh sudut cahaya di atas 200 derajatan. Kita naikkan dulu. Kalian bisa lihat efeknya di sini bagaimana dia berubah ketika kita ubah sudutnya. Nah, ini hampir sama dengan studio yang realnya. Kita tambahkan. Sudutnya saya kira sudah pas, sudah dapat. Kemudian ini untuk
lighting di ambient di studionya. Kemudian ini untuk kita cari untuk pengaturan intensitas lampunya, ada di untuk kekuatan lampunya. Oke, ini untuk kekuatan lampunya kita set. Kemudian kita taruh backlightnya di sini, kita arahkan di belakang model. Oke, sudah ada garis dimensinya di sini, kurang masuk seperti ini. Oke, mau lebih masuk lagi biar dapat. Nah, kita dapat, kita naikkan. Oke, di sini sudah terlihat gradasinya. Main lightnya ada di sini, kemudian ini ciri khusus dari style Rembrandt, ada segitiga di sini, kemudian ada tambahan backlight untuk apa namanya, biar stand out objeknya. Kemudian kita perlu satu lampu untuk ambience light di sini biar apa namanya, lebih halus, karena ini kita yang lampu kanan sama lampu yang di belakang sudah menggunakan reflektor, sehingga efek cahayanya itu menjadi keras, maka kita butuh satu lampu untuk mengisi fill light yang di sini, tapi tidak mengurangi banyak kontras yang ada yang dihasilkan dari cahaya utama yang karena menggunakan aksesoris reflektor. Yang pertama kita pakai dulu softbox. Ini mungkin karena kita fokus ke cahaya, ke wajahnya. Oke, kita taruh di depan sini. Kita naikkan. Nah, udah kelihatan kan? Tapi hilang ininya, Rembrandt efeknya. Oke, kita turunkan intensitas lightingnya. Oke, udah dapat halus di sini. Ini masih ada Rembrandt lightingnya, puing di sini. Kemudian studionya kita turunkan sedikit biar kelihatan. Oke, saya kira sudah masuk dengan konsep Rembrandt. Kemudian kita butuh tambahan lagi biar background yang di belakang ini optional sih, biar background yang di belakang lebih stand out, lebih glow. Kita pakai Godot Project. Ini dapat dari efek bagaimana seolah-olah cahaya masuk dari luar jendela, jadi ada garis-garis tirai yang ada di sini. Oke, saya kira cukup. Ini kita belajar lighting dengan Rembrandt style. Kemudian kita snapshot. Oke, ini sudah kelihatan hasilnya. Ini hasilnya. Kemudian kita render untuk save sekalian. Oke. Kemudian update to stage. Ini bisa lihat nanti bisa jadi for plan, export.
sini plan export. Ini kita bisa tahu bagaimana satu proyeknya, kemudian kita ekspor. Bisa jadi JPEG. Oke, selamat bekerja. Tugas sudah saya akan saya sampaikan di Google Form ataupun di grup WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan, waktunya 1 minggu. Kalian bisa lakukan dengan beberapa macam style, minimal 3 kalian pilih, kemudian yang satu bebas sesuai konsep kalian seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.